Oke, Al-Quran dan dilalahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman utama dalam kehidupan beragama Islam. Dan Al-Quran ini merupakan satu bentuk kitab yang menyempurnakan begitu ya, kitab-kitab sebelumnya, termasuk juga menyempurnakan ajaran-ajaran agama. Nah, di dalam Al-Quran ini apa saja isinya, kemudian bagaimana dilalahnya, dan perkembangannya bagaimana untuk sampai kepada kita. Ini nanti kita akan bahas. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhar, inna nazalnahu wa inna lahu lahafidun. Rekan-rekan semua, kemarin kita sudah membahas tentang Islam, makna dan kemudian perkembangannya, juga sosiologi masyarakat ketika Islam itu datang. Saat ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan dilalahnya. Kenapa kita penting membahas Al-Quran dan dilalahnya? Karena sekali lagi, Quran itu adalah kitab pedoman bagi umat Islam. Kita harus paham tentang Quran dan juga harus paham isi dan kemudian maksud daripada Quran. Oleh karena itu nanti di sini kita akan mencoba untuk membahas Quran dari beberapa aspek tadi. Yang pertama, apa definisi Quran? Kemudian selanjutnya bagaimana perkembangan Quran, dan juga apa isi di dalam Quran, kemudian dilalahnya. Rekan-rekan semua, sering sekali kita mendengar istilah Quran begitu. Namun kemudian hari ini kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan Quran. Quran sebagaimana menurut bahasa itu adalah qara'a bima'na al-quru. Ya. Artinya adalah ad-domu wal jam'u. Ya, qara'a bima'na al-quru yang artinya adalah domu wal jam'u, mengumpulkan. Ya, arti daripada Quran menurut bahasa. Jadi saya katakan tadi bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang merangkum atau yang mengandung kesemuaan isi syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, atau menjadi kitab penyempurna dari kitab-kitab samawi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran menurut istilah adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'ajizu bilafdih al-muta'abbadu bitilawatih al-maftuhu bisuratil fatihah wal muntahiyya bisuratin nas al-maktubu fil mushaf wal mangkulu ilaina bitawatir. Jadi Al-Quran itu secara definitif, secara istilahi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang lafadznya itu jadi mukjizat. Dikatakan jadi mukjizat itu karena memang
Al-Quran itu memiliki sastra yang tinggi, di mana saat turunnya Al-Quran waktu itu, masyarakat punya kecenderungan untuk mengarang sastra, membaca puisi. Itu jadi mereka-mereka yang pada saat turunnya Al-Quran di masa Arab kuno itu, mereka punya keahlian membaca puisi, dan ketika mereka membaca puisi di depan umum dan dinyatakan bagus, mereka memiliki derajat sosial yang tinggi. Maka Al-Quran lebih daripada sastra, ya, lebih dari sastra, karena Al-Quran itu disusun oleh zat yang memiliki bahasa, yakni Tuhan, yakni Allah. Jadi di sini Al-Quran itu lafadznya menjadi mukjizat, ya, bukan hanya lafadznya, tetapi kandungan daripadanya pun juga menjadi mukjizat itu. Sehingga pada saat itu bisa mengalahkan sastra-sastra orang hebat pada masa Arab kuno waktu itu, termasuk Musailamatul Al-Kadzab dan lain sebagainya, nabi palsu itu dikalahkan kelihayannya dalam bersastra. Ya, kemudian Al-Quran ini al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu ketika kita baca tanpa pun niat itu sudah dapat pahala. Yang penting ikhlas, begitu ya. Kemudian Al-Quran itu adalah al-maftuhu bi suratil Fatihah. Quran itu adalah sekumpulan surat-surat yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Kemudian wal muntahiyu bi suratin Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. Al-maktubu fi mushaf, dia juga ditulis dalam bentuk mushaf. Al-mangkulu ilaina bitawatir, dan Al-Quran itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir, diriwayatkan. Periwayatan Al-Quran itu sampai kepada kita mengikuti 7 imam madhab yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Itu begitu. Nah, menarik rekan-rekan, di sini disebutkan al-muntahiyu atau al-maftuhu bi suratil Fatihah wa muntahiyu bi suratin Nas. Dulu awalnya Al-Quran itu tidak tersusun dari surat Fatihah sampai Nas. Namun kemudian dalam perkembangannya nanti kita akan lihat bagaimana Al-Quran itu disusun semacam itu. Oleh karena itu nanti kita akan bahas itu semua. Selanjutnya pokok-pokok isi Al-Quran. Sempat kita katakan tadi bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang menjadi pedoman bagi umat manusia, khususnya adalah orang-orang muslim, ya. Sehingga di dalamnya, ya, yakni di dalam Al-Quran ini terdapat pembahasan-pembahasan tentang hukum, pembahasan-pembahasan tentang keyakinan, pembahasan-pembahasan tentang kisah, kemudian mau'idhah atau nasihat, dan bahkan di dalamnya terdapat sains, ya, satu keilmuan. Ya, contohnya sebelum ditemukan planet, Al-Quran sudah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrilaha, bahwa matahari itu berputar pada porosnya. Nah, itu kan berarti kan Al-Quran ini memang betul-betul sebuah kitab yang datang dari Allah. Karena pada saat itu sains belum berkembang, kemudian penelitian-penelitian tentang astrologi belum juga berkembang. Tetapi Al-Quran sudah menunjukkan kepada kita bahwa matahari itu berputar pada porosnya. Itu menarik sekali. Jadi Al-Quran itu memang betul-betul dari Allah. Nah, sehingga kalau Al-Quran itu betul-betul dari Allah, tuduhan-tuduhan Al-Quran itu adalah karangan Nabi atau cerita-cerita dongeng dari orang-orang terdahulu, maka itu adalah hal yang salah. Ya, kenapa? Karena pada saat ini Al-Quran itu bisa dibuktikan baik itu secara sains dan dibuktikan secara ilmiah, ya. Ini menarik sekali.
Kemudian sejarah pembukuan Al-Quran ini adalah untuk menjawab bahwa tadi Al-Quran itu Al-Maftuh bi suratil Fatihah Al-Muntahiyu bi surati Yasin itu tadi. Sebetulnya dulu tidak semacam itu Al-Quran. Al-Quran saat datang kepada Nabi itu berupa apa namanya eh, apa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi, di mana Nabi diperintahkan untuk menghafal dan membaca apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, setelah Nabi mendapatkannya, kemudian bertahap, secara bertahap disampaikan kepada para sahabat. Jadi setiap kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril maksud saya dari Allah, maka kemudian Nabi langsung mengajarkannya kepada para sahabat. Oleh sahabat pada saat itu dihafalkan, tapi kemudian Nabi juga memerintahkan sahabat untuk menulis, ya. Menulis di mana? Menulis di pelepah kurma, ya, di dedaunan, kemudian di bebatuan, kemudian di kulit binatang dan kain, ya kan? Ini ditulis dalam bentuk ya tulisan yang terpisah-pisah begitu. Kemudian dikumpulkan. Nah, orang-orang yang menulis pada saat itu adalah salah satunya Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ini nanti kalau kita lihat dalam perkembangan Al-Quran, beliau merupakan salah satu sahabat yang menulis Al-Quran sejak zaman Nabi sampai kemudian zaman Sayyidina Utsman itu. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sofyan. Ini dulunya ini musuh Nabi, ya, musuh Nabi, tapi kemudian beliau masuk Islam setelah kalau nggak salah eh, setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud kalau nggak salah. Kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian ada juga nama Zubair bin Awam. Beliau berempat inilah yang kemudian banyak menulis, ya, bukan hanya beliau sebetulnya yang menulis Al-Quran, tetapi beliau inilah yang kemudian ditugasi untuk menulis Al-Quran di masa Rasulullah SAW, terutama Zaid bin Thabit ini. Kemudian ada yang dihafalkan, saya katakan tadi, sahabat-sahabat yang menghafalkan itu banyak sekali, tetapi kemudian di sini saya mengutip beberapa sahabat yang kemudian punya legalitas dan menjadi rujukan dalam bacaan Quran atau dalam apa namanya dalam sumber Quran. Beliau-beliau itu adalah yang pertama ya 4 sahabat besar, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kemudian ada juga Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, kemudian Ibnu Abbas, Muawiyah tadi, selain beliau merupakan penulis Quran, beliau juga menghafalkan. Kemudian Ibnu Zubair, Ibunda Aisyah, kemudian Ibunda Hafsah, ya, dan kemudian ada Ubay bin Ka'ab. Beliau selain menghafal juga menulis. Kemudian Zaid bin Thabit juga sama. Anas bin Malik juga sebagai penulis daripada Al-Quran. Sekali lagi, atau penghafal daripada Al-Quran. Sekali lagi, beberapa sahabat ini bukan hanya beliau-beliau saja yang menghafalkan, tetapi sahabat-sahabat lain juga menjadi penghafal Quran. Namun untuk formalnya, untuk legalitas formal bahwa Quran itu benar atau tidak, ini dirujukkan kepada beberapa penghafal Quran dan penulis Al-Quran yang telah disebutkan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu dituliskan di pelepah kurma, di bebatuan, sehingga Al-Quran itu tidak satu begitu, ya, tidak berupa mushaf. Barulah kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar
Al-Quran itu kemudian dikodifikasi menjadi sebuah mushaf, ya. Tetapi meskipun begitu, meskipun sudah dibentuk dalam sebuah mushaf, Al-Quran juga dihafalkan untuk menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh para sahabat, oleh Nabi dengan cara ditulis dan dihafalkan. Sementara hadis waktu itu hanya dihafalkan saja, gitu ya. Ini perbedaannya. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran itu mulai dikodifikasi, mulai dikumpulkan menjadi mushaf. Karena apa? Pertimbangan pada saat itu eh, banyak ya sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran itu meninggal dalam peperangan. Setidaknya tercatat ada 70 sekian penghafal Quran waktu itu yang meninggal dunia dalam peperangan. Oleh karena itu, oleh sahabat Sayyidina Umar waktu itu kemudian mengkhawatirkan hal tersebut. Lantas kemudian beliau mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah untuk melakukan satu upaya yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat pada masa Nabi. Upaya itu adalah membukukan Quran. Jadi membukukan Quran itu tidak dilakukan pada masa Nabi, artinya bid'ah. Tetapi menurut ulama ini adalah bid'ah wajibah. Satu yang tidak dilakukan oleh Nabi tetapi hukumnya wajib. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau tidak dibukukan Al-Quran, niscaya kita tidak bisa membaca Quran pada saat ini. Oleh karena itu, ya karena mungkin kenapa? Karena mungkin tidak asli ya, karena tidak dibukukan. Itu jadi upaya Abu Bakar dan Sayyidina Umar tadi itu terlaksana untuk mengkodifikasi Al-Quran sebagai mushaf. Nah, dalam kaitan ini ditulis sekali lagi oleh Zaid bin Sabit dan tim. Ya. Kemudian mushaf yang kemudian dibukukan pada saat itu atau Al-Quran yang dibukukan pada saat itu berupa mushaf itu kemudian menjadi pedoman awal atau utama dalam penulisan dan pembacaan Al-Quran waktu itu. Nah, setelah di zaman Sayyidina Abu Bakar dibukukan, di zaman Sayyidina Umar, Al-Quran tetap masih bentuk sebagaimana bentuk di zaman Sayyidina Abu Bakar. Barulah kemudian di zaman Sayyidina Utsman, ya. Di zaman Sayyidina Utsman, upaya penggandaan Al-Quran menjadi 5 mushaf itu dilakukan pada zaman Sayyidina Utsman. Hal ini dipertimbangkan karena wilayah agama atau wilayah negara Islam itu bukan hanya Jazirah Arab Saudi saja, tetapi kemudian sudah sampai ke Irak, ke Baghdad, ke Yaman, itu begitu. Sehingga gubernur-gubernur atau bahkan ya pemerintahan wakil daripada pemerintahan Islam di sana itu kesulitan untuk pada saat mereka menetapkan hukum karena kitab Al-Quran itu masih dalam satu mushaf dan ataupun untuk menghalang-halangi mereka yang membuat ayat-ayat palsu ataupun juga Al-Quran palsu pada saat itu. Sehingga upaya Sayyidina Utsman untuk menggandakan 5 mushaf ini adalah ya agar menafikan beberapa hal tadi. Yang pertama, memudahkan gubernur di wilayah bukan Arab Saudi dalam menetapkan hukum melalui Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menafikan banyaknya ayat-ayat Al-Quran palsu atau banyaknya tulisan-tulisan Al-Quran palsu. Ini diupayakan sehingga pada saat itu upaya penggandaan Al-Quran menjadi 5 mushaf itu dilakukan oleh masa
Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu bukan hanya ditulis dan digandakan saja, tetapi juga dihafalkan sekali lagi. Eh, di zaman Sayyidina Utsman, upaya pengkodifikasian Al-Quran kembali menjadi 5 mushaf itu ini sedikit berbeda dengan upaya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar tadi mengumpulkan beberapa tulisan yang tercecer atau yang terpisah-pisah, baik itu dari daun, dari bebatuan ataupun dari kulit binatang yang disimpan di Sayyidina Fatimah kalau nggak salah. Kalau nggak salah juga di Sayyidina Hafsah ya. Pada masa Nabi itu disimpan di Sayyidina Hafsah, kalau nggak salah di Sayyidina Fatimah. Nah, pada saat itu Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika dikodifikasi tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Sehingga pada saat itu tentu kesulitan untuk membaca bagi mereka-mereka yang di luar atau berada di luar Jazirah Arab yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagaimana di Makkah begitu ya. Nah, kemudian upaya Sayyidina Utsman itu kemudian membuat tulisan atau membuat mushaf menjadi 5 itu juga disempurnakan tulisannya dengan memberi titik dan kemudian menyusun Al-Quran itu dengan surat-surat ya, dengan diberi nama surat. Begitu. Jadi pemberian nama surat, pemberian titik itu di zaman Sayyidina Utsman. Maka kemudian ada istilah tulisan Al-Quran dengan Rosmul Usmani ya. Jadi Quran Rosmul Usmani. Itu. Jadi istilah Rosmul Usmani itu muncul di zaman Sayyidina Utsman. Tulisannya tentunya tulisan ala Sayyidina Utsman yang sudah disambung antara ba dan kalim antara huruf ba dengan huruf yang lain itu sudah disambung. Kemudian ada wakof ya. Kemudian ada nama surat. Nah, selanjutnya kemudian di zaman selanjutnya di zaman Sayyidina Ali itu lebih sempurna lagi. Jadi Sayyidina Ali itu memerintahkan Aswad Ad-Duali ya untuk membuat kaidah-kaidah baca Quran baik secara nahwiyah ataupun secara i'rabiyah ya. Sehingga pada saat itu Al-Quran diharokati. Tidak hanya dikasih titik, tidak hanya dikasih nama surat. Pada saat itu sudah diharokati. Nah, ini berkaitan tentang apa? Sekali lagi adalah Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Arab doang, tetapi untuk orang non-Arab atau orang ajam. Sehingga pada saatnya Al-Quran bisa dibaca oleh mereka dan dipelajari karena punya kaidah untuk baca Quran. Nah, selanjutnya di zaman Bani Umayyah, jadi zaman setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini terbentuk namanya Ulumul Quran ya, di mana Al-Quran itu dikaji bukan hanya dibaca ya, dikaji bukan hanya dibaca. Pada saat itulah muncul penafsiran-penafsiran, muncul juga ilmu tajwid dan lain sebagainya. Sebetulnya ilmu tajwid itu sudah lahir sejak zamannya Sayyidina Ali melalui perintah Sayyidina Ali kepada Aswad Ad-Duali itu tadi. Namun penyempurnaan ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran itu kemudian disempurnakan pada Sayyidina Khalifah Bani Umayyah. Tuh, kemudian tulisannya juga sudah sangat banyak ya, sudah digandakan begitu banyaknya di zaman Khalifah Bani Umayyah. Itu perkembangan Quran. Nah, selanjutnya
di masa tabi'in Al-Quran itu saking banyaknya cara baca, maka pada saat itu ada beberapa imam yang memiliki riwayat yang mutawatir. Imam-imam ini kemudian menjadi madhab dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak kita batasi bacaan Quran itu ternyata versinya banyak sekali begitu. Akan tetapi dari banyaknya model bacaan Quran tersebut, yang diakui bahwa bacaan tersebut itu adalah mutawatir, itu adalah bacaan dari beberapa imam qiraatus sab'ah ini gitu ya. Imam qiraatus sab'ah yang dimaksud adalah pertama, beliau Imam Ziyad Ibnu Al-A'la bin Amr Al-Mazani Al-Basori. Beliau wafat tahun 154 Hijrah. Kemudian beliau termasuk Imam Qiraatus Sab'ah adalah Abdullah Ibnu Katsir Al-Makki atau biasa kita sebut dengan Ibnu Katsir. Beliau meninggal di Mekah pada tahun 120 Hijrah. Kemudian Abu Ruwain Nafi Ibnu Abdirrahman, beliau adalah berasal dari Asfahan ya, dari Asfahan, dan meninggal pada tahun 169. Abu Ruwain Nafi ini adalah kita kenal sebagai Imam Nafi ya. Kemudian ada Abdullah Ibnu Amr Al-Yasubi. Beliau wafat di Damaskus pada tahun 118 Hijrah. Kemudian Imam Asim Ibnu Abi An-Najud ya, beliau wafat di Kufah pada tahun 193. Kemudian ada Imam Imaroh Az-Zayyad Al-Farodi At-Taimi, beliau juga termasuk ulama pada abad kedua ya, Hijrah, tepatnya tahun 156 Hijrah. Kemudian ada Imam Ali Ibnu Hamzah atau biasa kita sebut dengan Imam Hamzah. 7 imam ini merupakan 7 imam qiraatus sab'ah yang kita anut cara baca Qur'annya. Nah, namun dari 7 imam yang kita anut ini hanya satu yang kemudian kita ikuti ya, yakni sebagaimana kita baca pada saat ini. Jadi kalaupun kita nanti tidak mengikuti bacaan yang semacam kita baca saat ini, boleh kita mengikuti 7 imam ini. Mungkin ketika Anda di satu tempat atau di satu masjid atau pernah mendengar ya bacaan yang berbeda dengan cara baca kita, contohnya wadduha itu ya, kemudian dibaca wadduhe, maka Anda tidak perlu menyalahkan dalam kaitan ini karena memang dari 7 imam ini ada yang membaca dengan cara semacam itu. Itu begitu. Jadi ketika kita sudah belajar berkaitan tentang qiraatus sab'ah ini, tentunya kita tidak boleh menyalahkan lagi. Begitu juga pada saat melihat tulisan ya. Kadang-kadang tulisan di dalam Al-Qur'an yang kita baca saat ini itu berbeda dengan tulisan pada 7 imam tadi itu. Jadi kita kan mengikuti salah satu imam tadi yang 7. Namun kemudian kita baru mengerti dan baru menemukan ayat Al-Quran yang berbeda dengan salah satu imam tadi. Maka dalam kaitan ini jangan disalahkan, karena kalau itu sesuai dengan 7 imam tadi, kaidah pembacaan dan penulisannya,
maka itu tidak salah. Kemudian rekan-rekan, dilalah atau petunjuk makna di dalam Al-Quran. Ini penting sekali. Jadi di dalam Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran ada yang bersifat global, ada yang bersifat umum ya, tapi juga ada yang bersifat khusus. Itu petunjuk daripada lafaz yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, sehingga lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu tidak serta-merta mudah untuk bisa langsung dipahami. Ya. Kemudian para ulama memberi satu formulasi kepada kita untuk kita dalam memahami Al-Qur'an. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang qati'ul dilalah. Ya, ada juga yang doniyud dilalah. Ada yang qat'i, ada yang doni. Ya. Apa itu ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya qat'i? Ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya qat'i adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak membutuhkan tafsir untuk memahaminya. Itu ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya qat'i. Ya, qat'iul dilalah. Qat'iyul dilalah ya, bukan qat'iu ya. Qat'iyul dilalah. Yang sementara itu ada juga yang doniyud dilalah. Doniyud dilalah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat tersebut itu mengandung ambiguitas alias tidak jelas menunjukkan hukum apa. Nah, sehingga membutuhkan namanya penafsiran. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran dan pentakwilan disebut ayat-ayat doniyud dilalah. Saya ulang lagi, ayat Al-Quran itu ada yang qat'iyud dilalah, yang kedua ada doniyud dilalah. Yang qat'iyud dilalah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak membutuhkan penafsiran dan penakwilan dalam pada saat memahaminya. Ayat-ayat doniyud dilalah sebaliknya, yakni ayat-ayat yang membutuhkan penafsiran dan penakwilan dalam pada saat memahaminya. Contoh, yang qat'iyud dilalah atau ya ayat-ayat yang qat'i. Dalam kaitan ini, contohnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Warka'u dan sholatlah kamu ma'ar raki'in bersama orang-orang yang sholat. Artinya sholat jamaah. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang tidak butuh penafsiran. Ya, artinya perintah sholat, perintah zakat itu hukumnya wajib dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Nah, ayat-ayat yang qat'iyud dilalah ini menghasilkan hukum. Hukum yang hadir untuk ayat-ayat yang qat'iyud dilalah adalah berupa hukum syariat. Nah, hukum syariat itu apa? Hukum yang berkait tentang perbuatan orang mukallaf yang diambil dari ketetapan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Nah, sementara kalau ayat-ayat doniyud dilalah, tadi yang kita katakan karena ia membutuhkan tafsir dan takwil dalam pemahaman dan peristimbatan hukumnya, pada dalam kaitan ini, ya contohnya ayat Al-Quran yang tidak bukan tidak jelas ya, tapi mengandung ambiguitas, mengandung tafsir, itu begitu. Contohnya adalah wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. Ya. Orang-orang yang ditalak
mereka itu harus menunggu untuk dirinya 3 kali sucian. Kuru ini yang kemudian mengandung ambiguitas. Ada yang mengatakan 3 sucian dari haid, kemudian ada yang mengatakan 3 kali haid. Ini kemudian butuh tafsir untuk memahaminya. Ya, kemudian muncul kalau tadi ayat-ayat Qotiyud dilalah itu memunculkan hukum syariat, kalau ayat-ayat Dunyud dilalah itu memunculkan fikih ataupun konon. Begitu. Jadi rananya berbeda, rananya berbeda. Dan menariknya lagi rekan-rekan bahwa di dalam Al-Qur'an itu tadi semacam atau tadi kita telah sebutkan, tidak semua ayat Al-Qur'an itu mengandung produk hukum. Ya, tidak mengandung tidak mesti mengandung apa namanya atau menghasilkan produk hukum itu. Ada juga yang karena memang tadi ada kisos ya, ada sains dan lain sebagainya. Dan hukum itu di dalam Al-Qur'an sebagaimana uh, banyak peneliti katakan, di dalam Al-Qur'an itu yang membahas tentang hukum hanya sekitar 200 sekian ayat dari 6.000 ayat. Ini tentu sedikit sekali ya perbandingannya. Tetapi ingat, meski sedikit begitu ayat yang menjelaskan tentang hukum, bukan berarti kitab Al-Quran ini kitab yang tidak sempurna. Kitab Al-Quran ini kitab sempurna. 200 sekian ayat itu merupakan ayat-ayat yang membahas tentang hukum pokok. Artinya dia atau ayat-ayat tersebut bisa menjadi cantolan atau menjadi apa namanya menjadi pedoman untuk dilakukan satu analogika atau satu kias kepada hukum-hukum yang baru. Contoh, untuk menjawab apakah narkotika itu haram atau tidak, dalam kaitan ini maka kemudian narkotika itu dikiaskan karena memang tidak diterangkan di dalam Al-Quran al-Hadis, maka dikiaskan kepada ayat innamal khomru wal maisiru wal angsobu itu ridson min amal syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Begitu, dikiaskan kepada ayat itu, yang mana ayat itu menyatakan bahwa homer itu adalah merupakan perbuatan setan. Nah, begitu juga dengan perjudian yang bermacam-macam. Tadi innamal khomru wal maisiru ya. Homer dan maisir atau perjudian. Kalau dulu perjudiannya seperti apa begitu. Kemudian saat ini kan pasti berkembang. Ada modelnya judi bola dan lain sebagainya. Waktu itu tidak ada judi bola, maka dalam kaitan ini bagaimana hukumnya judi bola, maka bisa dikiaskan kepada judi pada saat itu. Begitu. Itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini rekan-rekan. Silakan jika ada yang perlu kita diskusikan atau bahkan ada sesuatu yang kurang memahamkan untuk segera atau untuk kita diskusikan bersama. Eh, saya tegaskan, jadi perkuliahan kita akan menarik kalau Anda menganggap menarik, tetapi kalau tidak maka akan sebaliknya, begitu ya. Jadi hemat saya, begitu, kalau saya dulu ketika belajar seperti Anda, saya akan berpikir seluas-luasnya berkait tentang materi. Kemudian dari berpikir seluasnya itu saya ingin tanya, dan pertanyaan itulah yang kemudian membuka wacana baru ya, tidak hanya meluluh pada materi yang ada. Begitu, tidak hanya materi yang ada. Materi yang ada hanya disampaikan berapa menit begitu ya. 1 jam atau 2 jam. Tetapi kemudian ada pertanyaan ini yang kemudian menambah ya materi yang sudah dijelaskan. Begitu rekan-rekan, silahkan saya buka sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, dalam kaitan ini tentu Anda boleh untuk apa namanya? Boleh untuk
memberi masukan atau apa-apa yang sudah Anda ketahui boleh Anda terangkan di sini dan juga boleh bertanya juga. Silakan. Izin bertanya Pak, Oke. ini yang tentang Al-Quran, apa benar ini Pak, uh, setiap turunnya Al-Quran apa, setiap turunnya Al-Quran sama persis dengan peristiwa pada zaman Nabi Pak? Setiap turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di mana? Kapan? Turunnya surat seperti surat Al-Fil itu kan berarti mengisahkan pada zaman Nabi Muhammad itu diserang oleh pasukan gajah seperti itu. Oh, penamaan Al-Quran ya. Penamaan surat di dalam Al-Quran apakah sesuai dengan Itu berkaitan sama peristiwa berarti Pak. sama dengan konteks ya? Iya Pak. Oke. Silakan Pak. Nah, sebetulnya begini Mas. Al-Quran itu surat-suratnya diberi nama surat itu di zaman Sayyidina Utsman. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Kenapa kemudian Utsman memberi nama-nama surat tersebut dan kemudian mengklasifikasi dengan menjadi Al-Quran itu menjadi beberapa surat? Karena ini disesuaikan selain konteks juga, tadi saya jenengan katakan, disesuaikan dengan konteks, juga disesuaikan dengan isinya. Ya, contoh surat Al-Baqarah. Isinya itu adalah berkait tentang salah satu dari ayatnya menjelaskan tentang cerita Bani Israel yang kemudian disuruh menyembelih apa namanya? Bakor ya, apa namanya? Sapi begitu ya. Namun kemudian mereka melakukan upaya-upaya untuk menghindarinya dan kemudian bertanya malah justru mempersulit mereka. Itu begitu. Jadi selain penamaan surat Al-Quran itu didasarkan kepada asbabun nuzulnya, ada juga ayat Al-Quran yang didasarkan kepada isi atau konten yang